Tahukah Anda, 5 dari 10 orang di atas usia 50 tahun sedang hidup dengan ginjal yang mulai rusak dan mereka tidak sadar sama sekali. Setiap hari, ginjal Anda bekerja tanpa henti, menyaring 180 liter darah, 24 jam sehari, tanpa libur, tanpa protes. Namun, satu kesalahan kecil di dapur, satu piring makanan penuh garam, satu bungkus mie instan, bisa mempercepat kerusakan ginjal yang seharusnya masih kuat selama puluhan tahun. Saya Dr. Iriana Winarsih, 25 tahun menangani pasien gagal ginjal, dan saya melihat satu hal yang sama berulang kali. Semuanya berawal dari kebiasaan makan yang dianggap sepele. Hari ini saya tidak akan bicara teori rumit. Saya akan bongkar 6 makanan favorit yang diam-diam menghancurkan ginjal Anda dari dalam. Dan di akhir video, saya akan berikan satu rahasia alami yang bisa membantu memperbaiki fungsi ginjal tanpa obat mahal, tanpa efek samping. Jadi, jika Anda sayang diri sendiri, sayang keluarga yang Anda cintai, tonton sampai akhir. Karena setiap detik di video ini bisa menyelamatkan Anda dari ruang cuci darah yang menyakitkan. Sebelum kita lanjut, klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar dari mana Anda menonton hari ini. Kalau Anda serius ingin menjaga ginjal sampai usia 70 tetap kuat, tulis angka 9 sekarang juga. Bapak Ibu, kita mulai dari makanan yang paling sering ada di rumah, mie instan. Cepat, murah, gurih, tapi diam-diam inilah musuh nomor 1 bagi ginjal Anda. Satu bungkus mie instan mengandung 1.500 hingga 2.000 mg natrium. Padahal, batas aman tubuh hanyalah 2.300 mg per hari. Artinya, satu porsi saja sudah memenuhi seluruh jatah garam harian Anda. Setiap kali Anda menambahkan saus, bumbu tambahan, atau makan 2 kali sehari, ginjal Anda dipaksa bekerja lembur, menyaring racun terus-menerus tanpa henti. Bayangkan ginjal seperti filter air di rumah. Semakin sering dilewati air kotor, semakin cepat tersumbat. Begitulah yang terjadi pada ginjal kita. Kandungan garam, MSG, dan bahan pengawet di mie instan membuat penyaring kecil di dalam ginjal menebal, mengeras, dan perlahan kehilangan kemampuannya untuk membersihkan darah. Saya pernah merawat Pak Sutardi, 61 tahun, pensiunan guru dari Surabaya. Setiap pagi selama 5 tahun, beliau sarapan dengan mie instan. Ketika datang ke klinik, wajahnya pucat, kaki bengkak seperti balon, dan kadar kreatininnya mencapai 2,1. Itu artinya fungsi ginjalnya tinggal separuh. Saya minta beliau berhenti total makan mie instan dan menggantinya dengan nasi, telur rebus, tempe, dan sayur bening. Dalam 3 bulan, hasilnya mengejutkan. Fungsi ginjalnya naik menjadi 58%, dan wajahnya kembali cerah. Beliau berkata dengan mata berkaca-kaca, "Sekarang saya lihat mie instan, seperti lihat racun, Dok." Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Mie instan bukan makanan ringan. Itu bom waktu yang menunggu meledak di dalam tubuh Anda. Mulai hari ini, buang semua mie instan di dapur Anda. Gantilah dengan makanan segar buatan sendiri. Ginjal Anda sudah bekerja keras puluhan tahun. Beri dia kesempatan untuk beristirahat. Mie instan itu bukan sarapan, tapi racun yang menunggu waktunya. Kalau Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar supaya saya tahu siapa yang benar-benar peduli pada kesehatannya. Sekarang kita bahas musuh kedua ginjal yang tidak kalah berbahaya. Makanan kaleng dan olahan. Sosis, kornet, nugget, ikan kaleng, dendeng, hingga abon. Semuanya terlihat praktis dan lezat, tapi di balik rasa gurihnya tersembunyi 2 racun utama, garam dan fosfat tambahan. Bapak Ibu, garam di dalam makanan olahan bisa mencapai 800 hingga 2.000 mg natrium per porsi. Sementara fosfat digunakan sebagai pengawet agar makanan tahan berbulan-bulan. Masalahnya, fosfat inilah yang mempercepat pengapuran di pembuluh darah ginjal. Bayangkan pipa air di rumah yang tersumbat kapur. Begitulah yang terjadi pada pembuluh darah di dalam ginjal kita. Aliran darah tersendat, racun menumpuk, dan lama-lama ginjal menjadi keras, serta kehilangan kemampuannya. Saya masih ingat Bu Sari,
58 tahun. Seorang penjahit dari Gresik. Setiap hari, ia makan ikan asin dan sambal terasi, katanya agar lebih nikmat kerja. Saat datang ke klinik, kakinya bengkak, urin berbusa, dan tekanan darahnya naik tinggi. Saya sarankan ia berhenti total makan ikan asin dan semua makanan olahan, kemudian menggantinya dengan ikan segar kukus dan sayur tumis sederhana. Sebulan kemudian, hasilnya luar biasa. Kaki bengkaknya kempes, tidurnya nyenyak, dan hasil laboratorium menunjukkan protein dalam urin turun drastis. Dengan tersenyum, ia berkata, "Ternyata selama ini ginjal saya menjerit, Dok, tapi saya tidak dengar. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang waspadalah terhadap makanan yang siap saji. Tidak semua yang dijual bebas berarti aman untuk dimakan setiap hari. Semakin lama makanan itu bisa bertahan di rak toko, semakin sulit juga tubuh Anda memprosesnya. Pilihlah ikan segar dari pasar tradisional, bukan ikan kaleng dari pabrik. Pilih masakan rumah sendiri, bukan makanan instan dari microwave. Karena ginjal Anda tidak butuh makanan praktis. Ginjal Anda butuh makanan alami. Ikan segar menyehatkan, tapi ikan kaleng memperpendek umur ginjal Anda. Kalau Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 2 di kolom komentar, supaya saya tahu siapa yang sudah paham bahayanya makanan olahan. Musuh ketiga ginjal seringkali tidak terlihat, karena tersembunyi di dapur rumah sendiri, bumbu instan dan MSG. Setiap hari kita memasak dengan perasa buatan seperti Royco, Masako, atau kaldu bubuk, tanpa sadar menambahkan ratusan miligram garam dan monosodium glutamat ke dalam tubuh. 1 sendok teh bumbu instan bisa mengandung 700 hingga 800 miligram natrium. Dan biasanya, kita tidak hanya pakai 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Itulah awal dari bencana. MSG memang membuat makanan terasa gurih, tapi bagi ginjal, ini seperti beban kerja tambahan setiap hari. Zat ini bersifat eksitotoksik, membuat sel-sel ginjal bekerja terlalu aktif hingga kelelahan, seperti orang yang dipaksa berlari maraton tanpa henti. Hasilnya, sel-sel ginjal menua lebih cepat dan rusak tanpa terasa. Saya pernah menangani Pak Halim, 64 tahun, seorang pedagang nasi goreng. Setiap hari ia menambahkan 4 sendok bumbu instan dalam wajan besar karena katanya pelanggan suka rasa gurih. Setelah beberapa tahun, ia mulai sering pegal pinggang dan mudah lelah. Saat diperiksa, fungsi ginjalnya menurun drastis. Saya minta ia ganti semua bumbu pabrikan dengan rempah alami. Bawang putih, jahe, kunyit, dan daun salam. 3 minggu kemudian, keluhannya berkurang setengah. Dan setelah 2 bulan, hasil laboratoriumnya membaik signifikan. Ia berkata sambil tersenyum, "Rasa masakan saya memang berubah, Dok, tapi pelanggan tetap suka, karena saya tambah sehat." Bapak Ibu, jangan biarkan lidah menipu tubuh Anda. Rasa gurih sesaat tidak sebanding dengan penderitaan jangka panjang. Gunakan rempah alami. Itu warisan nenek moyang yang menyehatkan, bukan bubuk kimia yang merusak pelan-pelan. Bumbu alami itu penyembuh, bukan pembunuh. Mulai hari ini, kurangi bumbu instan, tambahkan rempah asli. Ginjal Anda akan berterima kasih untuk itu. Kalau Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 3 di kolom komentar, supaya saya tahu siapa yang siap kembali ke masakan alami dari dapur sendiri. Musuh keempat ginjal seringkali datang dalam bentuk yang tampak menyegarkan. Minuman manis dan bersoda. Coca-Cola, Sprite, Fanta, teh manis botolan, kopi susu kemasan, hingga minuman energi, semua terlihat menggoda. Padahal isinya adalah bom gula dan asam fosfat. 1 kaleng minuman bersoda mengandung sekitar 40 gram gula, setara dengan 10 sendok teh gula. Bayangkan, kalau Anda minum 2 kaleng dalam sehari, berarti 20 sendok gula masuk ke tubuh Anda. Itu bukan energi, itu beban besar yang harus dibersihkan ginjal setiap jam. Belum lagi kandungan asam fosfat di dalamnya, yang membuat darah menjadi lebih asam. Ketika darah asam, ginjal dipaksa bekerja keras untuk menetralkan. Jika dilakukan terus-menerus, lapisan filter halus di dalam ginjal akan rusak perlahan, dan
terbentuklah batu ginjal atau peradangan yang menyakitkan. Saya masih ingat Pak Joko, 59 tahun, tukang bangunan dari Bekasi. Setiap hari, ia minum 2-3 kaleng minuman energi. Katanya, supaya kuat bekerja. 6 bulan kemudian, kadar gula darahnya melonjak ke 180, fungsi ginjalnya turun sampai 50%. Setelah saya minta berhenti total dan mengganti dengan air putih serta air kelapa muda, ia mengeluh lemas di minggu pertama, tapi saya minta bertahan. 2 minggu kemudian, tubuhnya mulai terasa ringan. Sebulan berikutnya, ia datang dengan wajah berseri-seri dan berkata, "Sekarang saya lebih bertenaga tanpa minuman energi, Dok. Ternyata selama ini saya hanya kecanduan gula." Bapak Ibu, jangan biarkan label minuman energi menipu Anda. Yang Anda dapat bukan tenaga, tapi penyakit. Ginjal tidak butuh gula berlebihan. Ginjal butuh air putih yang murni. Minumlah air putih 8 gelas setiap hari, dan sesekali air kelapa muda alami untuk menyeimbangkan elektrolit tubuh. Air putih menyembuhkan, soda menghancurkan. Kalau Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 4 di kolom komentar, supaya saya tahu siapa yang siap berhenti dari minuman manis hari ini. Musuh kelima ginjal adalah makanan yang sering dianggap mewah dan menggugah selera. Daging olahan dan jeroan, bakso kemasan, sosis, ham, dendeng, nugget, hati, ampela, babat, usus. Semuanya mengandung protein dan purin tinggi yang membuat ginjal harus bekerja ekstra keras setiap hari. Ketika tubuh mencerna protein, akan dihasilkan sisa metabolisme berupa urea dan asam urat. Kedua zat ini harus dibuang lewat urin. Semakin banyak protein dan purin yang masuk, semakin berat beban ginjal untuk membuangnya. Kalau ginjal sudah mulai lemah, zat-zat ini akan menumpuk di darah dan menyebabkan uremia, keracunan urea yang bisa memicu mual, muntah, gatal seluruh tubuh, bahkan penurunan kesadaran. Saya pernah merawat Pak Raharjo, 63 tahun, pensiunan pegawai bank yang hobi makan sate usus dan bakso jeroan. "Dok, saya sudah pensiun. Hobi saya cuma makan enak," katanya santai. Tapi dalam 1 tahun, kadar asam uratnya melonjak sampai 12, dan ia mulai sering buang air kecil, disertai nyeri di pinggang. Setelah diperiksa, ternyata ginjalnya mulai rusak. Saya minta beliau berhenti total dari jeroan dan daging olahan, lalu menggantinya dengan ikan segar dan ayam kampung tanpa kulit. 3 bulan kemudian, kadar asam uratnya turun jadi 6,5, dan ia berkata dengan nada menyesal, "Dulu saya pikir makan enak itu nikmat dunia. Sekarang saya sadar, sehat itu jauh lebih nikmat." Bapak Ibu, ginjal tidak bisa memprotes, tapi tubuh akan memberi tanda. Kalau Anda sering merasa lelah, mual, atau napas berbau pesing, itu sinyal bahwa ginjal Anda mulai kewalahan. Mulailah memilih sumber protein yang lebih ringan. Ikan laut segar, telur rebus, tahu, tempe, atau ayam kampung direbus tanpa garam berlebih. Jeroan memang memanjakan lidah, tapi juga menyiksa ginjal secara perlahan. Kalau Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 5 di kolom komentar, supaya saya tahu siapa yang berani berhenti dari jeroan mulai hari ini. Setelah kita tahu apa saja musuh ginjal, sekarang saatnya membahas cara melindungi dan memulihkannya. Karena kabar baiknya, ginjal masih bisa diperbaiki, asal Anda mulai sekarang juga. Kebiasaan pertama, minum air putih minimal 8 gelas sehari. Air putih adalah obat alami paling sederhana. Ia membantu mengeluarkan racun, mencegah pembentukan batu ginjal, dan membuat darah tetap bersih. Mulailah pagi Anda dengan segelas air putih hangat sebelum sarapan. Kebiasaan kedua, makan sayuran hijau segar seperti bayam, kangkung, sawi, atau brokoli. Sayuran ini kaya antioksidan dan membantu menyeimbangkan tekanan darah. Tapi bagi yang fungsi ginjalnya sudah menurun, batasi bayam karena kadar kaliumnya tinggi. Kebiasaan ketiga, konsumsi buah-buahan segar setiap hari. Apel, semangka, anggur merah, dan pepaya mengandung flavonoid yang melindungi sel ginjal dari peradangan. 1 porsi buah segar jauh lebih berharga daripada segelas jus kemasan. Kebiasaan keempat,
Pilih ikan laut segar seperti tuna kembung atau bandeng. Ikan segar kaya omega 3 yang membantu mengurangi peradangan dan memperkuat pembuluh darah ginjal. Hindari ikan asin atau ikan kaleng yang tinggi garam. Kebiasaan kelima, makan bawang putih mentah 1 hingga 2 siung setiap hari. Bawang putih membantu menurunkan tekanan darah dan melindungi ginjal dari kerusakan akibat garam berlebih. Anda bisa campurkan dalam air hangat dengan madu untuk rasa yang lebih lembut. Kebiasaan keenam, gunakan jahe dan kunyit sebagai rempah harian. Keduanya bersifat antiinflamasi alami, membantu regenerasi sel ginjal, dan menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Dan inilah rahasia kecil dari saya. Setiap pagi, campurkan 1 gelas air hangat, 1 siung bawang putih yang sudah ditumbuk, dan setengah sendok madu murni. Minum sebelum sarapan. Resep sederhana ini membantu detoks ginjal, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan energi harian Anda. Mulailah perlahan. Hari pertama, kurangi mie instan. Minggu berikutnya, hentikan minuman manis. Dan dalam 1 bulan, Anda akan merasa tubuh lebih ringan dan segar. Mulai dari dapur, bukan dari apotek. Karena kesehatan ginjal ada di tangan Anda sendiri. Kalau Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 6 di kolom komentar, supaya saya tahu siapa yang benar-benar siap memulai perubahan hari ini. Bapak Ibu, hari ini Anda sudah belajar banyak hal penting. Kita sudah membongkar 6 musuh utama ginjal yang diam-diam menghancurkan tubuh dari dalam. Mie instan, makanan kaleng, bumbu instan, minuman manis, daging olahan, dan jeroan. Dan kita juga sudah tahu 6 kebiasaan emas yang bisa melindungi ginjal agar tetap kuat sampai usia lanjut. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda akan menunggu sampai ginjal benar-benar rusak, baru menyesal seperti pasien-pasien saya dulu? Atau Anda akan mulai bertindak hari ini juga? Ingat, ginjal Anda telah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Menyaring darah Anda setiap detik, siang dan malam. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah berhenti, bahkan saat Anda tidur. Sudah waktunya Anda membalas kesetiaan itu dengan pola makan dan gaya hidup yang lebih bijak. Mulailah dari hal sederhana. Buang semua mie instan di dapur Anda. Kurangi garam, hentikan minuman manis. Dan ganti dengan air putih serta makanan segar dari pasar. Perubahan kecil setiap hari jauh lebih kuat daripada penyesalan besar di kemudian hari. Jangan pernah berpikir sudah terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih, ginjal Anda masih mau diperbaiki. Asal Anda mulai sekarang. Saya ingin menantang Anda. Besok pagi, begitu bangun tidur, minumlah 1 gelas air putih hangat dan katakan pada diri sendiri, hari ini saya mulai hidup sehat untuk ginjalku. Kalau Anda setuju, tulis di kolom komentar, saya mulai hari ini. Dan jangan lupa, tekan subscribe, nyalakan loncengnya, serta bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda. Siapa tahu, 1 klik Anda hari ini bisa menyelamatkan hidup seseorang. Saya Dr. Iriana Winarsih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan ingat, ginjal sehat adalah kunci hidup panjang dan tenang.